Nah, masih dalam hal konsep penelitian kualitatif, ada 3 hal penting yang harus kita dipenuhi di dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama adalah konsep formality-nya. Jadi penelitian kualitatif ini bersifat formal, meskipun dia dilakukan di dalam sosial setting dari subjek yang kita teliti. Nah, diharapkan narasumber itu tidak memiliki hubungan dengan peneliti. Jadi jangan sampai kita kenal dengan peneliti. Nah, misalnya ya meskipun kita salah satu sivitas akademika gitu ya, kita melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan kemauan berjalan kaki dari mahasiswa yang dilakukan dari kampus ke kampus gitu ya. Padahal kita mahasiswa ITB, jadi wawancara kepada mahasiswa ITB terkait kemauan mereka berjalan kaki dari ke kampus dilakukan di kampus. Nah, itu tidak kita lakukan di tempat tinggal kita. Karena kalau dilakukan di tempat tinggal kita, bisa saja narasumber itu tak hadir dengan tampilan yang berbeda dan suasana yang terbangun itu tidak akan sesuai dengan konteks wawancara yang dilakukan. Jadi karena kita sudah tahu gitu ya, mereka sudah mengenal kita, lalu mereka bisa jadi mereka mencocokkan jawaban itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal sebenarnya kita mengharapkan sosial settingnya mereka. Jadi secara natural ya istilahnya itu bagaimana proses itu dilakukan secara natural gitu ya. Bagaimana mereka menjawab memang melihat perilaku itu ya sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan sehari-hari, bukan karena mereka akan diwawancara lalu mereka karena saya diwawancara sama teman saya nih, jadi saya harus menjawabnya yang agak pencitraan deh gitu ya. Saya rajin berjalan kaki gitu, padahal sebenarnya mereka tidak gitu. Jadi harus diupayakan penelitiannya itu bersifat formal. Jadi tidak bisa kita sembarangan melakukan mencari responden yang tidak sesuai dengan sosial settingnya. Nah, berikutnya adalah cermat. Peneliti itu harus cermat, teliti, dan sabar ketika melakukan penelitian. Peneliti sebagai instrumen utama di dalam penelitian, artinya peneliti ini nanti yang akan menanyakan langsung kepada narasumber. Nah, berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif, di dalam penelitian kuantitatif kita bisa mempekerjakan orang untuk melakukan survei dengan memberikan mereka pedoman observasi dan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Nah, tetapi untuk penelitian kualitatif karena proses analisisnya tadi ya yang saya jelaskan pada slide sebelumnya itu dikatakan bahwa proses analisis itu mulai berlangsung ketika kita mengumpulkan data. Oleh karenanya peneliti ini harus menjadi instrumen utama di dalam penelitian yang menanyakan langsung kepada narasumber ketika tahapan proses pengumpulan data. Nah, misalnya di sini ada contoh peneliti itu harus cermat memperhatikan jawaban dari ketua RW di area perumahan informal mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Nah, mungkin ketua RW itu banyak mengeluh dalam bercerita, namun sebetulnya terdapat makna yang bisa ditangkap oleh peneliti. Nah, kalau misalnya pertanyaan seperti ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kepentingan di dalam penelitian, mungkin mereka hanya menangkap jawaban semua dari ketua RW tersebut secara langsung, jadi langsung dicatatkan. Nah, tapi karena kita peneliti, kita tahu mana jawaban yang penting, mana yang perlu kita eksplor lebih mendalam gitu ya, maka kita bisa mendapatkan informasi yang lebih penting gitu. Jadi kita bisa mendapatkan informasi apa yang memang kita harapkan untuk dapatkan sesuai dengan penelitian kita. Nah, yang berikutnya adalah canggih. Peneliti itu harus memiliki rasa penasaran di dalam penelitian yang dilakukan. Jadi, ketika kita bertanya itu, jangan kita sampai lambat berpikir. Jangan sampai kita lambat berpikir ketika melakukan pengumpulan data. Jadi, peneliti harus punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi, ketika kita melakukan proses wawancara, nah, ketika kita melakukan proses wawancara, bisa saja jawaban-jawaban dari subjek yang kita tanyakan itu kurang berkembang atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Tapi ternyata ada banyak juga mungkin pertanyaan yang belum terjawab atau yang sebenarnya dari jawaban tersebut masih kita ingin eksplor lebih lanjut, tapi kadang kita lupa ketika wawancara tidak kita tanyakan. Nah, makanya ketika kita melakukan wawancara, ketika kita menemukan sesuatu yang baru dari jawaban itu, dan itu sesuatu yang baru itu adalah menarik karena kita mencari keunikan di dalam data, maka kita harus bisa mengeksplor keunikan yang sesuatu yang berbeda itu gitu lebih mendalam. Nah, kan kalau di dalam kuantitatif keunikan itu kita abaikan, tapi di dalam kualitatif keunikan itulah yang kita cari. Oleh karenanya ketika kita melakukan pengumpulan data, ketika kita melakukan wawancara, jangan sampai terlambat gitu untuk berpikir, oh ternyata ini menarik gitu ya ketika kita bertanya.
bisa ada fenomena seperti ini, maka tanyakanlah lebih detail gitu. Jangan sampai nanti Anda sudah selesai melakukan pengumpulan data, ternyata ada masih banyak hal yang mengganjal di pikiran Anda dan Anda harus survei lagi. Itu akan membuang waktu ya, artinya survei kita menjadi tidak efisien gitu, karena belum tentu orang juga mau diwawancara lebih dari satu kali. Nah, yang terakhir ini adalah beberapa penggunaan dari analisis kualitatif. Yang pertama adalah language oriented approach ya, di mana fokus dari penelitian kualitatif ini fokus pada penggunaan bahasa dan kata-kata. Jadi menggunakan bahasa dan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu. Nah, kemudian adalah penggunaan kedua itu adalah descriptive atau interpretative approach ya. Jadi fokus pada deskripsi dan interpretasi menyeluruh mengenai fenomena sosial. Jadi mendeskripsikan apa-apa yang terjadi gitu ya, proses-proses atau kejadian-kejadian yang ada di sosial setting dari si masyarakat atau subjek yang kita teliti. Nah, yang terakhir adalah teori building approach. Jadi fokus pada hubungan antara fenomena sosial. Jadi di sini seperti yang dijelaskan di awal bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang sifatnya induktif. Jadi nanti di situ kita bisa menghasilkan suatu teori atau kesimpulan setelah kita melakukan penelitiannya itu sendiri. Nah, jadi kita bisa memfokuskan pada hubungan antara fenomena sosial, kita lihat hubungannya seperti apa, lalu kita gambarkan dia ke dalam suatu konseptual teorinya.